Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, masih di bab turunan fungsi trigonometri. Nah, oke, jadi pembahasan kita adalah seputar turunan pertama fungsi trigonometri. Pada awalnya kan kita sudah pelajari dulu, beberapa hari yang lalu sudah saya ulang lagi tentang turunan pertama dari sebuah fungsi aljabar. Simbolnya sama-sama F aksen, itu artinya turunan pertama, atau huruf lain, fungsi lain misalnya G aksen atau H aksen. Ya, ini sama saja. FGH adalah sebuah fungsi dan aksennya adalah bukti kalau dia adalah turunan pertama karena cuman sekali aksen gitu. Jadi perbedaannya hanya ada di fungsi trigonometri, di mana fungsi trigonometri artinya kita membahas seputar sin, cos, tan, dan teman-temannya. Oke, jadi sama seperti yang sebelumnya, konsepnya hanya konsep limit. Kita gunakan masih tentang limit H menuju 0, yaitu mana tadi ya, dengan fx tambah h. Ini kalau f dikurang fx per h. Nah, kalau misal di aksen, siapa tahu ada yang belum paham tentang huruf, ini cuma huruf ada yang saya rubah. H menuju 0 berarti g hx tambah h dikurang gx per h. Nah, untuk mengerjakan nanti kita akan membuktikan tentang penurunan rumus sin konstan di turunan pertamanya. Kita akan butuh beberapa rumus trigonometri seperti biasa, jadi jangan lupa, biar buka kembali catatannya tentang apa dulu rumus penting kalau tidak salah ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang turunan pertama dari sin x. Oke. F aksen x sama dengan apa? Kita gunakan rumus limit H menuju 0. Tadi fx tambah h dikurang fx per h. Nah, kalau kalian masih bingung bagaimana caranya ini, kita hanya fokus ke fungsi. Ini kan fx tambah h, artinya komponen yang ada di dalam x itu kita harus tambahkan dengan huruf h. Jadi, karena fx kita yang di atas itu adalah sin x, berarti yang dimana dia cuma diisi oleh sin x saja, maka fx tambah h berarti sin x tambah h, yang diganti adalah x-nya saja gitu, dikurang dengan sin, ya kalau fx kan sama persis dengan soalnya, berarti langsung saja kita tulis sin x per h. Nah, oke. Sekarang yang di atas itu tidak bisa langsung dikurangkan karena sin dengan sin tidak boleh dikurangkan, x tambahan tidak boleh langsung, berarti kita mengingat kembali rumus pengurangan sin alfa dikurang pengurangan oke, rumus sin alfa kurang sin beta, yang jadi alfa adalah x tambah h, kemudian yang jadi beta adalah x. Misalkan ini rumusnya adalah 1/2 bukan 1/2, maaf apa tadi itu kok hapus alfa. Rumusnya adalah 2 cos 1/2 alfa tambah beta dikali sin 1/2 alfa kurang beta. Bisa dipahami ini rumusnya untuk pengurangan sin alfa dan ke beta. Jadi saya akan terapkan rumus ini ke dalam sini. Jadi penulisannya menjadi limit h menuju 0 sin beta dikurang sin alfa, berarti 2 cos 1/2 kali x tambah h sebagai alfa ditambah x saja sebagai beta. Oke, ini bisa langsung kan karena sama-sama tambah, kemudian dikali sin 1/2 x alfa
alfa tambah beta dikurang dengan X. Seperti ini. Per H. Seperti ini tidak muat. Kemudian limit H menuju 0. Setelah itu kita bisa tambahkan X tambah X berarti 2 cos 1/2 2X tambah H. Oke, paham? Sin ini kan bisa habis, berarti 1/2 H. Oke, sudah paham? Paham dong. Per H. Oke, bagaimana? Saya lanjut di slide selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya limit H menuju 0, ya kan? Kemudian tadi sudah kita rubah menjadi 2 cos 1/2 2x tambah H kurang kali ya, kali sin 1/2 H. Oke, ini kan kali, terus tadi per H. Ini hanya bisa saya berikan saja kepada si sin. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena kita kan sudah tahu sebelumnya di limit ya, kalau limit H menuju 0 untuk sin 1/2 H per H itu ada nilainya gitu. Ada rumus juga, rumus penting di situ. Kalau sin H per ada angka di sini, sin M X per N X itu hasilnya M per N. Jadi karena ini 1/2/1 berarti hasilnya adalah 1/2. Oke, berarti kita sudah dapat 1/2, kita taruh depan. Kemudian limit H menuju 0 untuk 2 cos 1/2 kali 2x tambah H. Kenapa? Dia sudah tidak punya penyebut ya, karena sudah kita ambil tadi khusus untuk H saja. Nah, selanjutnya ini sudah bisa saya saya sudah bisa substitusikan H menuju 0-nya ke dalam H yang ada di sini. Berarti yang bisa diganti cuman yang ada H-nya, yang bisa berisi 0 cuman H saja, cuman ini saja. Berarti dia menjadi 2 cos 1/2 kali 2x. Paham? Hanya berubah jadi 0 artinya ya udah habis, ya udah nggak ada. Nah, sekarang ini bisa dicoret, ya kan? Terus ini juga bisa dicoret. Oke, jadi jawabannya adalah cos x. Ya, itu dia turunan. Jadi kesimpulannya, untuk sebuah fungsi fx sama dengan sin x, maka turunan pertamanya adalah maksudnya ya, adalah cos x. Bisa? Bisa dong. Ini dia selanjutnya cos x. Kalau cos x tetap kita akan gunakan cara yang sama. Saya akan jabarkan seperti yang tadi juga. Semoga juga kalian paham dengan penjabaran yang berulang-ulang ya. Limit H menuju 0, saya tuliskan saja fx tambah H lagi dikurang fx per H. Kemudian masukkan cosnya H menuju 0, maka cos X tambah H dikurangkan dengan cos X per H. Oke, sekarang kita tugasnya adalah mencari rumus cos alfa kurang cos beta. Apa rumusnya? Per 2 minus, ini apa per 2 terus? Sorry. I'm so sorry. 2 sama dengan 2 minus 2. Ingat kembali ya rumusnya, buka rumus pentingnya. Minus 2 sin 1/2 kali alfa tambah beta, ini rumus yang di atas dulu, dikali dengan sin 1/2 alfa kurang beta. Aduh, kagak muat. Ya udahlah, dengarkan suara saya supaya kalian tahu apa yang saya tulis. Oke, adik-adik. Kemudian lanjut, saya akan ubah ini ke dalam, bukan ubah sih, saya akan aplikasikan limit H menjadi 0 cos X, karena rumusnya adalah seperti ini, minus 2 sin 1/2 X tambah H tambah X dikali sin 1/2 kali X tambah H kurang X
2 per H. Oke, lanjut. Ini bisa seperti tadi, ini juga bisa dicoret, ini juga bisa ditambah jadi 2x. Jadi hasilnya sebentar adalah H menuju 0, mana tadi, minus 2 sin 1/2 kali 2x tambah H dikali sin 1/2 H. Oke. Nah, per H saya kasih ke sini saja lagi seperti tadi. Oke. Oke, lanjut sampai mana tadi? Kita sudah persatukan, oh ya. Berarti aduh warna merah. Limit H menuju 0 kan tadi sudah berubah sebelah tadi kan. Jadi sisa minus 2 sin 1/2 kali 2x tambah H. Ini mau saya substitusikan sebenarnya, hanya sama dengan 0. Kemudian ini sudah beralih menjadi sin 1/2H per H, berarti ini bisa mendapat 1/2. Jadi 1/2 nya maju ke depan, kemudian limit, oh ya nggak usah hitung lagi kayak. Berarti ini kan sudah saya mau substitusikan masuk ke H saja, berarti dikali dengan minus sin 1/2 kali 2x tambah 0 kan, hanya 0. Jadi ini habis, kemudian ini juga habis, sini bernilai 1 ada, jadi ini sisa minus sin x. Jadi kesimpulannya adalah fungsi fx yang cos x jika diturunkan akan menghasilkan turunan, yaitu minus sin x. Bisa. Kemudian tan x, ya kita juga akan menurunkan dia. Kalau kalian nonton ini, insya Allah kalian akan paham jika diulang berkali-kali. Limit H menuju 0 fx tambah H dikurang fx per H, kemudian limit H menuju 0 tan x tambah H dikurang tan x per H. Oke. Nah, sekarang kalau tan kita belum ada sih sebenarnya, tergantung kalau kalian ada ya silahkan bisa digunakan juga. Tapi kalau tidak punya, saya punya caranya, punya cara lain yang lebih rumit, lebih panjang sepertinya. Aduh, salah, maaf. Yaitu limit H menuju 0 dengan mengganti tan itu menjadi sin per cos. Sin x tambah H per cos x tambah H, ini pecahan dikurang dengan sin x per cos x per H. Oke, lanjut. Limit, kalau kalian tidak tahu di mana saya ambil ini, silahkan ditanyakan, jangan malu-malu, karena kalau tidak bertanya mana saya tahu letak ketidaktahuan kalian, ya kan? Dan jangan bilang saya tidak paham semua, ibu, karena itu artinya kalian tidak mau belajar. Oke, lanjut ya. Yang di atas bisa disamakan penyebutnya, yaitu cos x tambah H dikalikan dengan cos x, itu artinya menyamakan penyebut. Yang di bawahnya dikali, kemudian yang di atasnya dikali silang. Jadi kok ini kali silang kan, aduh harusnya merah ya, tunggu saya cari. Ini dikali dengan ini dikali dengan ini, jadi hasilnya cos x. Ini tergantung cara kalian yang mau duluan, mau sin dulu atau cos dulu, bisa. Karena saya sukanya membolak-balikkan sesuatu, maka saya mendahulukan cos x penulisannya. Ini kali titik ya, kemudian dikurang, jangan lupa kurangnya diikut, kemudian sin x dikali dengan cos x tambah H.
Nah, oke, sekarang kita akan membuat dia berubah menjadi, ini ada H/1. Saya mau jelaskan dulu ini. H/1 itu artinya H saja, cuman karena bentuknya pecahan saya mau buat dia supaya gampang dikali. Nah, atas dikali dengan paling bawah, berarti yang di atas dikali 1, hasilnya masih yang di atas. Kemudian H dikali dengan yang di tengah juga, nanti pecahannya akan menjadi, misalkan yang ini A, ini B, ini per besar ini per C per D, maka hasilnya akan menjadi A kali D per B kali C. Ini ya, begitu. Berarti bentuknya akan lebih mudah begitu. Ini H akan dikali dengan yang di tengah, B dengan C, yang di atas juga bisa dikali. Kita lanjut ya. Oke, baiklah, kita lanjutkan. Satu mana tadi? Selalu di pause soalnya. Limit H menuju 0, kemudian cos X sin X tambah H kurang sin X kali cos X tambah H per H kali cos X tambah H. Saya tulis ulang ya, karena saya lupa, takut lupa gitu. Oke, lanjut. Kemudian, nah saya mau ingatkan ada rumus nih. Kita kan sudah mentok sampai sini begitu. Mau diapakan lagi? Tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dibagi H begitu. Berarti kita harus ingat kembali. Kalian harus buka kembali catatan rumus yang bilang rumus penting. Di situ ada beberapa rumus yang hasilnya adalah seperti yang di atas. Cluenya seperti itu, yaitu sin alfa kurang beta. Ayo coba silahkan dicari rumusnya bagaimana, ayo. Nah, rumusnya adalah sin alfa cos beta ini kurang sin apa cos dulu ya, paham ya sebenarnya, cos alfa sin beta. Nah, ini bentuknya sama kayak di atas. Jadi yang saya akan jadikan alfa adalah yang mana? Yang di depannya sin, berarti ini sebagai alfa, cos beta yang di depannya cos berarti depan berarti ini beta. Oke, ini beta, ini alfa, sama saja karena kalau perkalian kan bisa ditukar jadi sama. Berarti kesimpulannya adalah sekarang ini sin alfa kurang beta. Alfa tadi yang mana? X kurang H, X tambah H, maaf. Kemudian yang jadi beta adalah X, maka ini menjadi sin habis, berarti sisa sin H. Bisa dong. Nah, sekarang saya mau pindahkan ke sini. H menuju 0, sin H per H. Oke, ini yang di atas saya gabung dengan ini ya. Kemudian yang di bawah kan yang di atas sudah berubah, ini semuanya ini sudah berubah menjadi sin H saja, sederhana itu. Maka yang di bawah masih ada, jadi saya tuliskan, aduh cantik, 1 per cos X tambah H kali cos X. Oke ya. Nah, ini kan sudah berbentuk sin H per H, limit H menuju 0, berarti ini sudah bernilai 1. Oke, sudah. Yang mana tadi? Yang ini mana? Ini warna biru. Nah, ini sudah bernilai 1. Sisa yang ini kita harus cari limit H menuju 0-nya. H menuju 0-nya seperti tadi kita harus substitusikan masuk ke yang H saja. Berarti hasilnya menjadi 1. Saya sudah tidak usah tuliskan ya karena sama juga 1. Oke. Berarti sisa 1 per cos X tambah H 0, H itu 0 berarti cos X juga. Cos X kali cos X, tadi ini H tambah 0 berarti sudah tidak ada lagi H-nya, jadi sisa itu hasilnya menjadi 1 per cos pangkat 2X, ya kan 2 kali. Nah, kembali lagi ke rumus, bukan rumus penting sih,
tentang trigonometri, kalau 1 per cos itu hasilnya sama dengan sekan. Nah, karena dia punya pangkat 2, berarti dia juga pangkat 2. Jadi kesimpulannya adalah turunan dari tan adalah ini. Bisa? Bisa dong. Ke kotangan. Kotangan sama saja dengan tan, kurang lebih. Kita hanya review saja ya. Limit H menuju 0, kemudian kok langsung ya, kotangan X tambah H dikurang kotangan X per H. Ini mau saya perbaiki dulu, tulisannya cantik sekali. Oke, selanjutnya limit H menuju 0. Bagaimana lagi tadi? Oh iya, kalau kan tadi tan itu tan sama dengan sin per cos, tapi kotangan sama dengan cos per sin. Jadi kesimpulannya saya tulis seperti itu lagi tadi, cos X tambah H per sin X tambah H, kemudian dikurang cos X per sin X per H. Iya, muat lagi nih. Kemudian limit H mendekati 0, yang di atas kita samakan penyebut seperti biasa. Jadi di bawah itu sin X tambah H kali, menyebabkan penyebut artinya kita kalikan penyebutnya, titik ya. Kemudian yang di atas kita kali silang. Oke. Jadi cos ya, mau lagi yang di sini ya, terserah. Jadi cos X tambah H dikali sin X dikurang sin X tambah H, ya otak ngomongnya, cos X. Oke, hasil kali silangnya itu yang di atas per H, atau kesimpulannya kalau ini H per 1 berarti ini satunya ke atas ke sini berteman dengan yang ini, hanya akan gabung ke sini gitu. Jadi saya hapus saja ya. Terus lanjut supaya tidak banyak tempat. Ini terserah, mau taruh depan, mau taruh belakang, sama saja. Oke, kembali kita ingat lagi sin X tambah H kayak tadi, ada rumus yang di belakang ini juga sama kayak tadi kayaknya rumusnya, tapi yang jadi alfa adalah seperti biasa yang di depannya sin. Seperti ini alfa dan ini beta, ini beta, ini alfa. Oke adik, berarti hasilnya menjadi limit H mendekati 0. Kalau kalian tidak paham mohon ajukan pertanyaan ya. Berarti sin alfa kurang beta, berarti X dikurang X kurang X tambah H, tapi ini kan kurung, artinya kurang ini berlaku juga untuk tanda tambah yang di dalam. Nah, kesimpulannya adalah kalau tidak mau banyak-banyak kali menulis kurung, nah berarti kita langsung saja kalikan masuk tanda minusnya, berarti di sini juga kurang. Nah, ini sama yang ini habis, berarti hasilnya minus H per H. Yang ini saya ambil saja langsung supaya lebih cepat. Jadi di bawah sisa 1 per sin X tambah H dikali sin X. Bisa dipahami kan maksud saya? Ini gabung sama hasil yang di atas, H gabung sama hasil yang di atas, kemudian yang di sampingnya H semua kita kasih 1 per. Nah, selanjutnya sampai mana tadi? Limit H mendekati 0, kemudian apa tadi? Oh iya, kan tadi sudah ada minus, sama sih hasilnya, sin minus H per H. Nah, ini minusnya bisa ke depan, jadi hasilnya minus 1 untuk ini saja. Kemudian 1 per sin X tambah H dikali sin X. Saya pindahkan satunya supaya cantik. Nah, ini bisa saya substitusikan H mendekati 0 ke dalam yang mempunyai H saja.
berarti 1 per sin berapa? Sin X tambah 0, berarti sin X saja, kemudian sin kali sin X, berarti minus 1 kali 1 per sin pangkat 2 X. Nah, di mana ini kalau minus 1 langsung saya kali saja, berarti hasilnya sama dengan minus 1 per sin pangkat 2X. Ini berubah menjadi sin, kalau sin itu berubah menjadi kosekan, ya kan, 1 per sin itu sama dengan kosekan, tetapi karena dia punya pangkat 2 maka saya kasih juga pangkat 2, jadi hasil keturunan hasil turunan pertama dari sebuah kotangan X, fungsi kotangan X, maka hasilnya adalah minus kosekan pangkat 2X. Lanjut. Oke, lanjut. Kosekan X f aksen X sama dengan limit H mendekati 0, tunggu ya, limit H mendekati 0 fx tambah H dikurang fx per H. Kalian kayaknya sudah hafal sama penulisan itu. Limit H mendekati 0, terus kosekan gimana kosekan? 1 per sin, kayak tadi sudah saya bilangkan sebelumnya, 1 per sin apa sih ini, salah ngomong, ulang ya terlalu cepat kak guys. Berarti kosekan X tambah H dikurang kosekan X per H. Ini terlalu cepat. Limit H mendekati 0, kemudian 1 per sin X tambah H kayak tadi dikurang 1 per sin X per H. Oke, kita samakan penyebut. Bagaimana anak-anak, masih ingat? Kalian harus terbiasa dengan penyamaan penyebut supaya lebih gampang hidupnya. Sin X tambah H, kemudian di atas itu hasil kali silangnya, berarti sin X dulu dikurang dengan sin X tambah H. Ini kan dikali, ini untuk yang sebelah kiri, kemudian yang dikali untuk yang sebelah kanan. Nah, yang di bawah itu kan ada per H-nya, ini H per 1, tapi kan kita kalikan, maka hanya 1 dikali dengan yang di atas, H dikali dengan yang di sini, pindah gitu. Jadi ini saya hapus supaya kalian tidak perlu melihat sesuatu yang berantakan. Nah, selanjutnya kita harus ingat rumus lagi. Ini sin X kurang sin X tambah H, berarti kita akan gunakan yang kayak tadi, yang nomor-nomor awal. Yang rumusnya itu kayak seperti ini. Oh ya, saya tuliskan lagi ya. Ingat. Sin alfa kurang sin beta sama dengan apa sih? Selalu aku tulis 1/2 minus 2. Oh, 2 deh. 2 cos 1/2 X, bukan X ya, alfa dulu. Alfa tambah beta, kemudian dikali sin 1/2 alfa kurang beta. Ini rumusnya, jadi kita harus ingat dan kita aplikasikan ke dalam rumus. Limit H mendekati 0, yang katanya sin berapa tadi, X saja dikurang sama sin X tambah H per H kali sin X tambah H dikali sin X sama dengan limit H mendekati 0, kan sin X kurang sin X tambah H berarti berubah menjadi 2 cos 1/2 kali X alfa, berarti X kurang H, kemudian kali sin 1/2
oh ya ini tambah, masih tambah kan, tambah berarti tambah juga jadi sorry 1/2 X kurang H per H kali sin X tambah H dikali sin X. H mendekati 0, kemudian ini menjadi 2, ini menjadi habis, berarti sisa 2 cos 1/2 kali tulisan kok cos 1/2 X tambah H kali sin 1/2 minus H. Ini minus H berarti saya taruh hanya di sini saja, terus ini saya taruh sisanya di sini, sin X tambah H, oke, kali sin X. Ini sudah bernilai minus 1/2, oke. Kemudian yang di sini saya masukkan saya substitusi H mendekati 0 ke dalam sini, berarti dia bernilai 0, di sini juga bernilai 0. Hasilnya menjadi, limitnya sudah hilang, 2 cos 1/2 2x saja per sin X kali sin X dikali dengan minus 1/2 H saja minus 1/2 saja. Yang ini ya maksud saya. Nggak muat, bisa tidak saya seberantakan ini, jangan marah ya. Sudah tadi sampai mana? Ini bisa dicoret, ini juga bisa dicoret dengan yang di sini ya kan, berarti minus cos, yang di atas minus cos X per yang di bawah sin pangkat 2x, karena 2 kali berarti hasilnya sama dengan saya buat begini, minus cos X per sin X kali 1 per sin X. Ini menjadi, urutannya yang semoga dipahami. Cos per sin bagaimana tadi? Kotangan X 1% apa tadi? Cos sekan X. Jadi ini hasil turunannya. Ya Allah, mohon maaf atas berantakannya ini. Kenapa lagi aja? Ya, pahami ya. Ya dong. Jadi turunan dari sebuah kosekan X adalah minus kotangan X dikali kosekan X. Rumit. Kalau kalian dengarkan dengan baik, semoga kalian tidak kebingungan. Ini tentang sekan X pangkat 2 turunan dari sebuah sekan X adalah F aksen X sama dengan limit H mendekati 0. Langsung ya, sudah mulai bosan kalian. Sekan X tambah H dikali sekan X per H. Oke, sama kayak tadi, saya hanya mau merubah dia ke cos karena sekan itu sama dengan seper cos, jadi seperti ini, sama seper cos X juga per H. Tidak perlu berpanjang-panjang karena kalian sudah ingat tadi, kalian bisa ingat, maksudnya pahami. Saya samakan penyebut cos X kali cos X tambah H. Ini juga terserah, bisa terbalik. Saya selalu kadang melihat yang sebelah kanan dulu baru kiri, betul aneh. Kemudian di atas, tapi ini harus sesuai aturan karena kurang, kita tidak boleh menukar-nukar. Cos X dikurang X tambah H juga, terus karena ada H berarti hanya itu masuk ke sini, begitu, satunya di atas seperti itu. Kemudian sekarang yang di atas itu bisa dirubah lagi sama rumus cos. Sekarang cos kurang-kurang, kalau cos kurang-kurang berarti dia menjadi,
Mana tadi? Kalau cos kurang-kurang berarti dia akan mana? Oh, I'm so sorry. Dia akan menjadi minus 2 sin ya. Minus 2. Saya juga tidak bisa hafal ini sebenarnya. Ya, makanya itulah gunanya catatan-catatan kecil. Sin 1/2 X tambah H berarti X tambah H, kalau tambah masih sama, dikalikan dengan sin 1/2 X kurang H. Oke, ya dong, jago memang. Kan ini tadi sudah jadi 2X, kan ini habis, berarti sisa minus X, minus H. Nah, saya kasih H di bawah untuk ini tempatnya. Yang di sini adalah cos X dikali cos X tambah H. Oke, gitu dong. Nah, karena ini sudah minus H, ini H, dan sepertinya saturan, jadi ini menjadi minus 1/2. Hasil ini jadi minus 1/2 ya, karena hanya habis, anggap saja begitu, hanya habis terus minus 1/2 nya, minusnya pindah ke 1/2. Kemudian selanjutnya yang di ujung yang sisa, oh ya, kan tadi sudah disubstitusi masuk ke dalam rumus itu tidak satu sulang saja, limit H mendapat 0 kan tadi selesai, sudah yang di belakang. Berarti kita lanjutkan ke limit H mendekati 0 untuk berapa tadi? Sin 1/2 2X per cos ya, cos X tambah H kali cos X. Ini bisa habis, berarti sisa sin X. Kemudian tadi kan hasilnya minus 1/2. Oh iya, ini duanya, berarti ini juga bisa habis dengan yang di sini, jadi kali begitu, karena 1/2 sama yang di atas itu bisa sama-sama mati, habis. Berarti sisanya minus 1, berarti minus 1. Kalau kemudian hanya saya disubstitusikan ke yang punya H, berarti yang di atas sudah tidak ada lagi, sisa sin X per yang dibawa cos X kali 1 cos X. Oke, ini kan X tambah H tadi, sini tapi hanya kan 0, berarti sudah habis. Nah, setelah itu saya sudah bisa rubah, ini minus 1 saya kali masuk, berarti minus sin X per cos X dikali 1 cos X. Cos X juga, cos X ya kan. Kemudian sin per cos kan tan, berarti si minus tan X, kemudian 1 per cos adalah apa? Kan X, berarti hasilnya adalah ini adalah turunan pertama dari sebuah sekan X. Bisa? Insyaallah bisa. Perhatiannya saya mohon dengan sangat kepada adik-adik sekalian, bukan cuma dinonton tapi dipahami. Kalau kalian tidak paham silahkan bertanya, karena saya tidak pernah melarang kalian bertanya.